Selamat siang, kita bertemu lagi pada pertemuan minggu ke-14 pada mata kuliah Aneka Ternak Unggas. Pada video sebelumnya telah dibahas berbagai aspek tentang hubungan antara keberadaan ternak lokal, khususnya unggas lokal di Indonesia, dengan potensi dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan protein pangan asal hewani. Juga telah dibahas tentang asal-usul pembentukan ayam dari status liar yang berasal dari 4 bangsa ayam hingga perbedaan karakter dari masing-masing bangsa ayam tersebut. 3 pusat domestikasi ayam di dunia juga telah dibahas hingga area sebarannya dan dasar teori cara penyebaran ayam di dunia. Tentunya materi yang disampaikan pada video tersebut masih sangat minim informasi karena keterbatasan waktu untuk menerangkan dan berdiskusi tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Anda diminta secara mandiri dan aktif menambah lebih banyak informasi dari berbagai sumber referensi untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman Anda. Sekarang kita lanjutkan dengan materi lain yang saling berhubungan dengan potensi ayam lokal. Di semua negara berkembang, peternakan dibagi menjadi dua, yaitu peternakan komersial dan peternakan tradisional, yang masing-masing berperan dalam penyediaan pangan. Ayam yang dipelihara pada peternakan tradisional biasanya adalah ayam lokal yang belum dapat dibedakan berdasarkan bangsanya, selain masih memiliki variasi yang tinggi. Artinya, ayam lokal adalah ayam kampung yang tidak memiliki karakteristik khusus. Di Indonesia terdapat berbagai jenis ayam lokal, baik yang asli maupun hasil adaptasi yang dilakukan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Ayam lokal telah mempunyai penampilan spesifik seperti ayam kedu, ayam sentul, ayam pelung, ayam gaok, ayam nunukan, atau ayam rawang, dan lain-lain. Sedangkan ayam yang tidak spesifik dan masih sangat beragam penampilannya disebut ayam kampung. Sebelum tahun 70-an, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap protein hewani asal ayam hampir seluruhnya dipenuhi oleh ayam buras, karena ayam buras berasal dari peternakan rakyat. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat memicu pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perlunya gizi yang baik. Peningkatan pendapatan dari masyarakat juga memicu peningkatan daya beli masyarakat yang menyebabkan permintaan protein hewani asal ayam buras meningkat dengan pesat, sehingga ketersediaan ayam buras tidak bisa dipenuhi lagi. Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi kebutuhan produk ayam tersebut dengan mengembangkan ayam ras. Sekarang bagaimana tahapan perjalanan pengembangan ayam ras di Indonesia? Bagaimana asal mulanya sehingga populasi ayam ras sangat mendominasi populasi ayam di Indonesia? Tercatat ada 3 tahapan perjalanan pengembangan ayam ras di Indonesia, yaitu periode 1950 hingga 1961. Saat itu pemerintah mulai mengimpor 3 bangsa ayam murni atau pure breed, yaitu bangsa White Leghorn, bangsa Rhode Island Red, dan bangsa Australorp. Masa itu dikenal dengan tahap perintisan. Kemudian di tahun 1967, pemerintah kembali mengimpor commercial chicken dalam kondisi final stock. Dan sejak saat itu ayam ras mulai dicoba diperkenalkan pada masyarakat. Masa itu dikenal dengan nama tahap pengembangan. Sejak tahun 1971, ternak unggas komersial mulai disebarluaskan pada masyarakat. Masa itu dikenal dengan nama tahap pertumbuhan. Karena promosi yang sangat gencar dari pemerintah untuk menyebarluaskan ternak unggas komersial dan masyarakat juga tergiur untuk hal yang baru dan terlihat lebih prospektif, maka selama tahun 1971 hingga tahun 1980, perkembangan perunggasan komersial sangat pesat. Namun ada masanya setelah kejayaan suatu kondisi terjadi fase jatuh bangun dari usaha peternakan unggas komersial. Untuk membantu masyarakat yang berusaha di bidang perunggasan komersial,
Maka dibuatlah berbagai keputusan presiden untuk mengatur usaha peternakan unggas tersebut. Perkembangan peternakan unggas komersial sangat maju pesat meskipun selalu terdapat fase naik turun, untung rugi, dan lain-lain. Namun, kita insan peternakan dan masyarakat tidak pernah menyadari dan memperhatikan bahwa dengan masifnya perkembangan peternakan unggas komersial di Indonesia yang aslinya bukan bersumber dari bibit unggas lokal Indonesia, ternyata menyebabkan sumber daya ayam lokal Indonesia sedikit demi sedikit dikeruk tanpa adanya usaha pelestarian. Seiring berkembangnya zaman, keragaman ayam lokal atau ayam kampung di masyarakat semakin berkurang. Hal tersebut antara lain disebabkan karena adanya introduksi ayam modern atau disebut juga ayam ras unggul dari wilayah lain yang produksinya dianggap unggul. Padahal meskipun produksinya rendah, ayam lokal lebih tahan terhadap penyakit. Indonesia kaya akan sumber daya genetik ternak atau disingkat SDGT, yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah Animal Genetic Resources, yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati atau biodiversity di dunia, yang tidak hanya memiliki manfaat saat ini, tapi juga untuk masa depan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya genetik, termasuk rumpun ayam lokal yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, yang mempunyai potensi tinggi untuk membangun peternakan unggas nasional. Apa yang menyebabkan ayam lokal berpotensi untuk mendukung produksi dan penyediaan daging nasional? Jawabannya karena ayam lokal mempunyai rasa dan tekstur yang khas dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Coba Anda perhatikan fenomena banyaknya jenis masakan khas Indonesia yang lebih cocok menggunakan ayam lokal. Bagaimana menjamurnya restoran yang menyajikan menu ayam kampung goreng atau ayam kampung bakar. Kondisi perkembangan kuliner yang begitu pesat menyebabkan permintaan pasar ayam lokal untuk konsumsi terbuka lebar. Dengan melihat tingginya permintaan daging ayam lokal untuk kebutuhan kuliner tersebut di atas, maka diperlukan perencanaan produksi ayam lokal untuk target produktivitas dan kontinuitas yang jelas. Pada video sebelumnya telah diterangkan bahwa para arkeolog telah menemukan bukti peninggalan berupa fosil yang menggambarkan dan membuktikan tentang daerah Sungai Kuning di Cina dan daerah di lembah Indus India serta daerah sekitar Indonesia adalah 3 area yang menjadi pusat domestikasi ayam di dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada tahun 2005 sampai 2006 melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang bekerja sama dengan The International Livestock Research Institute mulai gencar melakukan penelitian terkait ayam lokal di Indonesia melalui teknologi modern seperti menggunakan pendekatan molekuler. Mengapa pemerintah sangat menaruh perhatian pada ayam lokal? Karena ayam lokal, terutama ayam lokal yang spesifik, perlu dilindungi dari pengurasan populasi yang dapat berujung pada kepunahan. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia sebagai salah satu pusat domestikasi ayam di dunia, tentunya memiliki beragam jenis ayam lokal sebagai suatu kekayaan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Jenis-jenis ayam tersebut dapat dikelompokkan menjadi ayam lokal asli dari Indonesia dan ayam lokal hasil introduksi, namun telah lama beradaptasi dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Coba Anda mencari tahu jenis ayam lokal apa yang asli dari Indonesia dan jenis ayam lokal apa yang merupakan hasil introduksi.
Hasil pencarian Anda menjadi tugas minggu ke-14 dengan batas pengumpulan tugas adalah sehari sebelum hari kuliah pada minggu ke-15. Seperti biasanya, tugas dikumpulkan melalui menu tugas atau menu alur pembelajaran pada sekolah. Kita kembali pada materi kuliah. Perlu diingat kembali bahwa beberapa rumpun ayam lokal Indonesia merupakan plasma nutfah atau sumber daya genetik yang harus digali informasi potensinya baik sebagai penghasil daging, telur, atau kemungkinan potensi lain seperti kekhasan suara kokok, bentuk badan, dan lain-lain. Penggalian informasi potensi dari ayam lokal sejalan dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas rumpun ayam lokal yang dilakukan melalui dua cara. Tentu Anda masih ingat materi kuliah ilmu pemeliharaan ternak bahwa ada dua cara untuk meningkatkan kualitas genetik ternak, yaitu melalui usaha pemurnian dan persilangan. Dalam hal ini tentunya persilangan antara rumpun-rumpun ayam lokal. Untuk kegiatan pemurnian rumpun ayam lokal bertujuan untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya genetik ayam lokal. Menurut salah seorang peneliti ayam lokal, di Indonesia minimal telah diteliti sekitar 31 rumpun ayam lokal yang sudah teridentifikasi. Artinya, informasi yang didapatkan dari 31 ayam lokal tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Namun masih banyak hal dari sudut sifat genetik yang belum diungkap. Di lain pihak, keberadaan ayam lokal harus tetap dipertahankan dalam kondisi beragam. Kenapa keberadaan ayam lokal harus dijaga keberagamannya? Karena bila ayam lokal sudah seragam dari sudut kualitas genetiknya, berarti ayam lokal sudah punah dan berganti menjadi ayam ras yang seragam. Tadi disampaikan bahwa masih banyak sifat-sifat genetik unggul dari ayam lokal sebagai ternak tropis yang belum banyak diungkap atau belum diteliti secara ilmiah. Untuk mengungkap rahasia tersebut diperlukan beberapa kebijakan untuk dapat tetap menjaga kelestarian ayam lokal dan kebijakan untuk mengembangkan ayam lokal menjadi ayam unggul agar mampu berproduksi tinggi. Diharapkan kegiatan pengembangan ayam lokal menjadi ayam unggul mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Beberapa jenis kebijakan dan strategi untuk mengungkap sifat genetik yang unggul dan mengembangkannya menjadi ayam yang mampu berproduksi tinggi antara lain dengan memperbaiki manajemen pemeliharaan ayam lokal. Cara lain adalah dengan meningkatkan skala pemeliharaan dari ayam lokal. Kemudian dapat juga dengan melakukan pemurnian ayam lokal dan mengembangkannya menjadi ayam unggul. Kemudian bisa juga langkah selanjutnya adalah dengan membuat semen beku sebagai bank sperma untuk mencegah terjadinya kemusnahan ayam lokal, selain untuk mengembangkan ayam lokal itu sendiri. Dari ke-31 rumpun ayam lokal bisa dikelompokkan menjadi beberapa tipe berdasarkan produk unggulannya yang dihasilkan. Misalnya ada tipe petelur, ada tipe pedaging, dan selain tipe petelur dan tipe pedaging, ada pula rumpun ayam yang memiliki kelebihan pada bentuk tubuh atau dari suaranya yang menarik. Rumpun ayam tersebut masih ada yang belum dikomersialkan seperti ini, namun ada juga yang sudah dikomersialkan. Jenis ayam lokal yang sudah dikomersialkan menjadi penghasil daging dan telur antara lain ayam kampung, ayam sentul, ayam Arab, ayam kalosi, dan ayam wareng. Di antara ayam tersebut bahkan ada yang sudah punah.
seperti ayam wareng. Dan kemungkinan besar ayam kalosi yang dianggap khas dari Sulawesi Selatan juga sudah punah. Saat masa jayanya, ayam kalosi dikenal dalam dua jenis ayam, yaitu kalosi lotong dan kalosi putih. Gubernur Sulawesi Selatan pada masanya, yaitu Bapak Palaguna, pernah memberikan perhatian lebih kepada dua rumpun ayam kalosi tersebut. Namun ternyata kegiatan itu tidak berlanjut dan sekarang sudah sangat sulit menemukan kedua rumpun ayam kalosi tersebut. Bila kita ingin mengembalikan salah satu ikon ternak ayam di Sulawesi Selatan, bisa dimulai dengan mencari turunan dari ayam kalosi lotong ataupun kalosi putih yang masih bisa dideteksi. Artinya, jenis-jenis ayam lokal Indonesia harus dikonservasi agar tidak punah suatu saat. Selain kelebihan yang dimiliki oleh rumpun ayam tersebut dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Selain ayam lokal yang telah dikomersialkan sebagai penghasil daging dan telur, dikenal pula 4 rumpun ayam lokal yang mempunyai kelebihan pada suara kokoknya yang cukup merdu. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melindungi ayam lokal tersebut dari sisi hukum. Ayam lokal tipe penyanyi yang telah memiliki keabsahan adalah ayam pelung dari Jawa Barat, ayam bekisar dari Jawa Timur, ayam kokok balenggek dari Sumatera Barat, dan ayam gagak atau ayam ketawa dari Sulawesi Selatan. Jenis ayam lokal yang termasuk langka sehingga perlu dieksplorasi berbagai informasinya untuk dapat dilakukan konservasi sebagai usaha pelestariannya adalah ayam tukong, ayam jantur, ayam ciparage, ayam ayunai, ayam sendayu, dan seterusnya. Bahkan salah satu ayam, yaitu ayam ciparage, pernah menjadi maskot untuk kota Kerawang di Jawa Barat. Dari rumpun ayam lokal yang ada di Indonesia, sudah diketahui bahwa ada rumpun ayam lokal yang sudah memasuki kondisi komersialisasi karena sudah dapat dikarakterisasi kemampuannya baik sebagai penghasil telur atau penghasil daging, atau juga karena kemampuan suaranya yang indah dan khas. Namun, kondisi rumpun ayam lokal asli ternyata hampir 80%-nya hampir punah. Bahkan ada yang sudah punah. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa kegiatan konservasi plasma nutfah ayam lokal di Indonesia harus segera dilakukan. Musnahnya ayam lokal yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dapat diselamatkan melalui konservasi sumber daya genetik ternak. Keanekaragaman hayati unggas mengacu pada varian genetik di dalam dan di antara spesies unggas. Artinya, secara ideal terjadi keragaman di dalam spesies ayam, di dalam spesies puyuh, di dalam spesies itik, serta terjadi juga keragaman di antara spesies ayam, puyuh, dan itik. Jadi di dalam dan di antara spesies. Kondisi keberagaman harus tetap dijaga dalam spesies dan antar spesies, karena keberagaman atau kondisi yang heterogen tersebut menjadi reservoir genetis yang vital yang berpotensi untuk inovasi genetik ternak. Bentuk inovasi yang mungkin bisa diteliti adalah inovasi dalam bentuk berbagai jenis produk pangan, inovasi dalam penelitian bioteknologi, atau bisa juga dalam bentuk penelitian dasar dan terapan yang seluruh hasilnya akan berfungsi penting untuk kesehatan manusia atau untuk hewan.
Tujuan konservasi sumber daya genetik ternak adalah untuk memelihara akses potensi genetik adaptif dari masing-masing spesies. Ada beberapa prinsip manajemen konservasi untuk menjaga keragaman genetik jangka panjang, antara lain pemeliharaan populasi heterozigositas dengan konservasi alelnya dan konservasi kombinasi alel. Khusus untuk unggas, penerapan prinsip manajemen dan strategi pengembangan konservasi dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan keragaman sumber genetik ternak unggas. Strategi pengembangan konservasi bisa saja berbeda-beda pada tiap jenis unggas karena tergantung pada variasi sumber genetiknya. Dasar konservasi sama dengan dasar seleksi, yaitu melestarikan keragaman sumber genetik. Adanya variasi genetik dapat menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner adaptif dan seleksi buatan, atau dapat meningkatkan mutu genetik dan adaptasi terhadap faktor penyakit dan lingkungan yang mungkin saja terjadi. Ayam lokal dikenal sebagai spesies yang memiliki keragaman genetik yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ciri khas yang khusus untuk ayam lokal. Misalnya, ayam kampung tidak bisa dipastikan warna bulunya, warna sengnya, warna paruhnya, dan lain-lain. Ini adalah bentuk keragaman genetik yang masih dimiliki oleh ayam lokal. Berbeda halnya dengan ayam ras. Ayam ras sudah sangat seragam, baik dari warna bulu, produksi telurnya, baik dari sudut berat telur, berat badan, dan lain-lain. Ayam lokal juga merupakan spesies hewan yang pertama yang digunakan untuk mengkaji pewarisan sifat menurut Mendel. Yang kita selama ini pahami adalah penggunaan kacang polong untuk pembuktian hukum Mendel. Itu adalah spesies tumbuhan. Ayam lokal juga merupakan hewan ternak pertama yang memiliki urutan genom yang banyak digunakan untuk penelitian genetik. Ayam lokal di Indonesia ada yang dipelihara menggunakan sistem peternakan komersial. Artinya, pemeliharanya menggunakan sistem intensif yang dikandangkan dan diberi pakan secara teratur dan ditakar. Cara lainnya adalah menggunakan cara tradisional, yaitu dilepas bebas, berkeliaran di pekarangan, dan mencari makan secara alamiah. Umumnya, ayam lokal yang masih dipelihara menggunakan cara tradisional belum dapat dibedakan berdasarkan bangsanya, meskipun memiliki variasi yang tinggi. Baiklah, untuk mengakhiri sesi belajar kali ini, saya mengingatkan Anda untuk selalulah membaca dari berbagai sumber. Belajar meskipun sedikit, tapi Anda bisa paham akan lebih berarti dibandingkan belajar banyak, tapi Anda tidak paham. Bila Anda paham akan suatu hal, tentu Anda bisa membagikan pemahaman Anda yang benar dan baik tadi kepada orang lain. Dan itu bisa menjadi ladang amal bagi Anda. Segera temukan passion Anda, so find your passion. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Selamat belajar.